Tema khotbah pada sore hari ini dalam ibadah minggu Reform Remnant Community dan Institut Teologi Insan Indonesia, yakni harga satu orang berdosa. Harga dari satu orang yang berdosa, dengan subtitle mencari dan menemukan yang hilang. Satu orang berdosa itu adalah orang yang hilang, yang dicari dan pasti ditemukan. Kalau Tuhan yang cari, maka Tuhan pasti menemukannya. Dan kita adalah hasil temuan Tuhan. Tuhan menemukan kita dalam keadaan kotor, berdosa, najis, dan Dia membersihkan kita. Tatkala Ia menemukan kita, Ia membersihkan kita dengan darahnya. Dan sejak saat itu, kita menikmati persekutuan dengan Dia yang kudus. Kita akan baca Lukas pasal 19 ayat 1-10 dalam konteks ibadah Minggu 8 Desember 2024. Kita akan baca teks Alkitab Lukas 19 ayat 1 dan sampai ayat yang ke 10. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika ia sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku sengaja datang ke Yeriko. Aku sengaja masuk ke kota Yeriko, dan aku datang untuk kamu. Aku harus menumpang di rumahmu." Saudara-saudara, ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Rekonsiliasi dengan sesama. Pemberesan hidup. Setelah bertobat, hidup dibereskan. Kalau orang bertobat tanpa penyucian, tanpa pemberesan, tipu jalan terus, bohong jalan terus, munafik jalan terus, maka perlu ada pemberesan. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Lalu ayat kunci yang menjadi perhatian kita, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Terpujilah Yesus Kristus yang telah berfirman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuat kejelasan dulu mengenai judul khotbah kita dan judul yang sering bersinggungan dengan khotbah sore hari ini. Yang populer itu seringkali kita mendengar, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Mari kita cari jiwa. Kita menginjili, cari jiwa, menangkan jiwa. Kalimat-kalimat ini sudah sangat lazim di bibir seorang hamba Tuhan atau jemaat Tuhan dari gereja-gereja evangelikal, dari gereja-gereja injili. Cari jiwa, menangkan jiwa. Seperti itu. Konteks Yahudi, kata jiwa memang boleh saja, karena istilah jiwa mengungkapkan keutuhan seseorang atau keseluruhan. So, pada waktu kita menginjili, mencari jiwa, ini masih bisa dipahami dalam konteks orang Yahudi. Tapi dalam konteks orang Indonesia, kata jiwa tidak sesuai. Mari kita menangkan jiwa. Mari kita cari jiwa, menginjili cari jiwa. Nampaknya konteks Indonesia, kata jiwa dalam hal ini tidak sesuai. Karena pasti ada urusannya dengan rumah sakit jiwa, orang sakit jiwa, dan banyak hal lagi yang tidak sesuai. Kalau kita mengeneralisasi kata jiwa, maka lebih tepat kita menggunakan orang saja. Satu orang berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya manusia tidak ada harganya. Sesungguhnya manusia tidak ada harganya. Mengapa saya berani berkata bahwa manusia tidak berharga sama sekali? Mengapa? Karena manusia tidak dijual dan tidak dibeli. Manusia bukanlah harga, bukanlah barang jual beli. Karena itu manusia tidak berharga dalam pengertian tidak diperjualbelikan. Bisa paham ya? Sesungguhnya. Namun,
Manusia seringkali menilai manusia dengan harga yang ditetapkan oleh manusia. Biasanya status sosial, ya dia dari ningrat, kelompok bangsawan, anak raja, keturunan daripada Ki Hajar, apakah keturunan dari dewa, keturunan. Maka nilai manusia dilihat pada aspek status sosial yang juga ditopang oleh status ekonomi, yaitu memiliki dari keluarga kaya raya, atau juga karena status politik, yaitu kekuasaan. Anak Pak Lurah, anak Pak Camat, papanya menteri, ya, bapaknya itu ketua bea cukai, bapaknya itu kepala imigrasi, ya, dan sebagainya, gubernur, anak dari gubernur. Maka nilai seseorang ditempelkan dalam kaitannya dengan semua status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, termasuk budaya. Dengan kata lain, manusia dihargai pada apa yang didudukinya dan apa yang dimilikinya. Manusia berharga sekali lagi karena apa yang dimilikinya dan apa yang didudukinya. Itulah harga semu, harga yang sesungguhnya, bukan harga. Nah, sesungguhnya manusia sangat berharga karena diciptakan segambar dengan Allah. Inilah harga sesungguhnya manusia. Segambar dengan Allah. Memiliki gambaran Allah. Manusia itu diciptakan menurut image of God. Mengikuti Allah punya gambaran. Allah memiliki pikiran, manusia pun memiliki pikiran. Allah memiliki perasaan, manusia pun diciptakan berperasaan. Allah memiliki kemampuan berpikir, berkehendak, mengikuti Allah yang berkehendak, berpikir, dan berjiwa. Sekalipun Allah tak bertubuh, tapi kemudian Allah mengambil tubuh manusia, menjadi manusia dalam Yesus Kristus sebagai menjadi manusia, tetap sebagai Allah, dan menjadi manusia, mengambil tubuh manusia. Nah, dengan demikian, maka sesungguhnya memang manusia itu sesungguhnya sangat berharga. Dan harganya itu adalah harga Allah. Ingatlah teman-teman sekalian, Bapak Ibu, harga saudara bukan harga anjing. Harga saudara bukan harga ekonomi, bukan harga status sosial, bukan harga anak Pak Lurah, anak gubernur, anak menteri, anak presiden. Tapi saudara berharga karena harga Allah. Hargamu adalah harga Allah. Maka itu pun jangan bunuh diri. Karena saudara adalah harganya Allah. Luar biasa. Dan yang kedua yang berkaitan dengan itu, kita ini istimewa karena kita teman istimewanya Allah. Teman istimewanya Allah. Allah menciptakan, He created us according to His image, untuk membangun relasi dengan Allah. Kita ini teman sekutunya Allah. Dan kita diciptakan untuk menjadi sahabat Allah. Maka sesungguhnya kita sangat-sangat berharga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sekalipun manusia, saudara dan saya dulunya, kita sekarang pun berdosa. Tapi harga kita tetap tidak berkurang. Luar biasa. Biarpun kita kurang ajar, melawan Allah, sangat berdosa. Tetapi tetap harga manusia itu tetap berharga di mata Allah. Tidak berkurang harga manusia. Harga manusia tidak pernah berkurang. Itulah luar biasanya. Dan karena itu, Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Berharga dan mulia. Ditambah lagi, aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. So, manusia itu sangat berharga. Dan orang berdosa pun, seburuk-buruknya engkau, sejelek-jeleknya engkau, karena engkau, sekalipun engkau dibuang oleh banyak orang, tidak dipedulikan oleh banyak orang, tidak digubris oleh sesama temanmu, karena kelemahan-kelemahan yang ada padamu, engkau tidak diperdulikan, engkau tidak dihiraukan, engkau tidak dianggap, engkau tidak masuk hitungan. Tetapi saudara, engkau berharga di mata Tuhan. Sekalipun engkau seorang pendosa, bergelimangan dosa, dan engkau sudah hidup dalam dosa penuh kebohongan, penipuan, persinahan, percabulan, perampokan, bahkan pembunuhan. Dan engkau menuduh dirimu sendiri engkau tidak layak, engkau tidak pantas. Tapi Allah mengasihi engkau. Harga saudara tidak berkurang.
Harga saudara tidak berkurang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itulah klarifikasi. Nah, berkaitan dengan itu, teks yang kita baca tadi, ada pada ayat 10, saudara-saudara. Sebab anak manusia datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Termasuk engkau yang hilang. Termasuk engkau yang berlumuran dosa. Yang tidak mampu keluar dari dosa. Engkau melihat dosamu terlalu pekat sekali. Engkau penuh ketakutan, penuh kegelisahan. Engkau tidak merasa layak. Engkau merasa tidak layak. Tetapi inilah Injil yang kuberitakan pada sore hari ini. Bahwa anak manusia Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan saudara yang hilang. Dari teks ini kita akan melihat bahwa inilah yang namanya inti misi Tuhan Yesus. Misi Tuhan Yesus pada intinya mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mestinya tugas utama hamba Tuhan pun adalah mencari dan menyelamatkan hilang. Mestinya tugas utama gereja manapun di dunia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu, misi Tuhan Yesus harusnya menjadi misi gereja. Saya tanya, gereja sekarang mencari apa? Apakah gereja mencari yang dicari Tuhan Yesus? Atau gereja sekarang mencari yang tidak dicari oleh Tuhan Yesus? Apakah hamba Tuhan mencari yang dicari oleh Tuhan Yesus? Ataukah hamba-hamba Tuhan mencari yang tidak dicari oleh Tuhan Yesus? Meleset, tidak sesuai lagi dengan tujuan, dengan maksud panggilan Tuhan bagi hamba-hambanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada 20 tahun terakhir ini saya cermati, sudah menjadi tren gereja, pelayanan kepada pribadi-pribadi mencari orang-orang berdosa. Bahkan orang berdosa dihindari. Kita gereja semakin jauh dari orang berdosa. Gereja semakin meninggalkan, menjauhi orang berdosa. Gereja hanya perkumpulan orang-orang kudus. Orang-orang yang dianggap kudus, yang menganggap diri kudus. Dan orang berdosa dijauhi oleh gereja. Apalagi kalau hamba Tuhan bergaul, duduk dekat dengan orang-orang yang dinilai oleh masyarakat itu adalah sampah masyarakat. Maka hamba Tuhan pun ditegur oleh majelis gereja yang kampungan itu. Ya, majelis gereja yang buta Alkitab, buta surgawi. Ditegur. Dan yang terjadi sekarang, yaitu tren pelayanan massal. Pelayanan KKR di tempat-tempat yang luas, umum, public area untuk menampung ribuan orang. Ini kecenderungan seperti gereja-gereja sekarang dibangun untuk menjadi gereja besar, mega church. Ya, mega church. Itu berdiri di banyak kota di Indonesia. Perhatian kepada individu-individu yang menjadi berkurang. Gereja menjadi seperti perusahaan umat banyak, jamaat berjemaah, kolosal. Ya, customer yang banyak jumlahnya. Itulah perusahaan-perusahaan ingin memiliki apakah perusahaan produksi atau perusahaan-perusahaan jasa senantiasa mengupayakan mendapatkan sebanyak mungkin customer. Dan saudara-saudara, itulah tantangan pada masa kini. Visi misi gereja sama menjadi dengan visi misi perusahaan. Saya sangat sedih diundang di gereja tertentu, lalu di dinding gereja bertuliskan visi gereja menjadi gereja yang unggul. Visi gereja menjadi gereja yang unggul. Visi setan ini. Ini visi setan. Tapi visi yang membutakan banyak gereja. Ini bukan visi Tuhan Yesus. Visi Tuhan Yesus mencari yang hilang. Mencari yang tersesat. Bukan menjadi gereja yang unggul, sombong, kaya, hancur, penuh dengan polemik internal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Gereja menjadi seperti perusahaan-perusahaan besar, ya. Perusahaan yang kita bisa lihat perusahaannya majelis, perusahaannya pendeta, dengan visi pribadi pendeta, visi majelis gereja, visi pemimpin gereja, yang sebenarnya bukan visi, tapi ambisi pribadi, karena tidak dalam rangka mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hamba Tuhan yang memiliki visi penginjilan, mencari dan menyelamatkan yang hilang, itulah visi Tuhan Yesus. Dan semestinya visi gereja, visi kita adalah hal yang sama. Visi Tuhan Yesus, mencari
dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara, yang menjadi fokus gereja pada masa kini sekitar bukan hanya 50 tahun terakhir ini, apalagi dengan kebangkitan church planting, church growth, ya pertumbuhan gereja, penanaman gereja, maka hamba-hamba Tuhan berlomba-lomba untuk membesarkan gedung gerejanya, untuk membesarkan jemaatnya. Untuk apa? Seperti perusahaan. Gereja tak ubahnya seperti perusahaan. Menjadi jemaat-jemaat yang luar biasa dan banyaknya, besarnya. Dan jemaat dibuat jemaat yang fanatis. Sangat fanatis dengan gerejanya, sangat fanatis dengan pendetanya. Tapi tidak fanatis dalam penginjilan. Tidak fanatis dalam mencari jiwa-jiwa yang dicari oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini penyimpangan. Pertanyaannya, apa dan siapa yang menjadi fokus gereja masa kini? Apa dan siapa yang menjadi fokusku, fokusmu, fokus kita hamba Tuhan? Apakah kita berfokus pada orang-orang yang baik di gereja, yang menjadi penyumbang dana besar di gereja, yang sangat berperan besar? Kalau mereka sudah selamat, sudah baik-baik, dan kita banyak mengunjungi mereka, kita banyak mengirim WhatsApp kepada mereka, kita banyak menjalin silaturahmi dengan mereka, dan kita tidak peduli, he doesn't care about any people, the sinner, yang masih jauh dari gereja, bahkan dijauhkan dari gereja. Yang dilayani hanya orang-orang baik. Bagi Tuhan Yesus, fokus pelayanannya adalah orang-orang berdosa. Yang diabaikan, yang disingkirkan oleh banyak orang. Di antaranya seperti Sakeus. Lihat transisi ya, ini transisi dari pembacaan kitab. Di antaranya seperti Sakeus. Misi Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk orang-orang berdosa. Ini pun evaluasi bagi kita hamba Tuhan, bagi dosen, bagi mahasiswa sekolah tinggi teologi. Jangan lupa, yang utama misi kita mencari yang hilang, mencari orang-orang berdosa untuk memperdengarkan Injil supaya mereka percaya dan diselamatkan. Sayangnya, banyak gereja sedang kehilangan fokus lebih pada pemeliharaan domba daripada mencari domba sesat. Akhirnya domba yang dalam gereja dipelihara menjadi tambun, menjadi gemuk, kemudian makan pendeta. Mulanya diberi makan oleh pendeta, habis itu makan pendeta. Karena pendeta dirasa tidak berfungsi lagi, jemaatnya sudah lebih dari pendeta, maka jemaatnya pendetanya ditendang keluar, dan jemaatnya menjadi pendeta. Ini semua kenapa? Karena memang penyelewengan, fokusnya beralih. Maka tahun demi tahun gereja tidak habis-habis mengatasi internal problem, perpecahan, pertikaian, kemudian permusuhan dan perkelahian. Bapak Ibu, sehingga mencari domba sesat tidak lagi menjadi agenda utama hamba Tuhan dan gereja yang semestinya menjadi agenda kita. Kita kembali pada teks ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengan demikian saya ingin menggarisbawahi outline khotbah saya. Yang pertama, alasan. Alasan Yesus mengatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Apa alasannya? Latar belakang. Yang kedua, yang hilang. Kita mesti mengerti apa arti yang hilang dalam konteks kitab Lukas dan bahkan konteks kitab-kitab yang lain. Tapi untuk kali ini hanya kitab Lukas yang sangat menonjol, menegaskan sejumlah parable tentang the lost atau orang yang hilang. Yang ketiga, anak manusia datang. Begitu proaktif dia datang. Tanpa diundang. Tapi dia datang dengan sendirinya dia datang. Dan yang keempat, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan terakhir pembahasan implikasi. Kalau implikasi begini ya. Kalau titik-titik, maka titik-titik. Itu implikasi. Kalau orang berdosa sangat berharga di mata Tuhan Yesus, maka implikasinya apa? Ya, karena banyak orang menggunakan istilah implikasi, aplikasi, kemudian implementasi, tak mengerti, tasi-tasi, terasi saja yang dikuasai. Oke, mari kita mulai yang pertama. Alasan ada atau latar belakang teks. Semua orang melihat Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakeus dan mereka itu bersungut-sungut. Ini background-nya karena orang-orang Yahudi melihat Sakeus adalah kaki tangan atau pegawai kerajaan Romawi dan suka memungut pajak, apalagi beliau adalah kepala bea cukai, kepala pemungut cukai.
kepala cukai itu rawan korupsi tempat-tempat, dan yang paling juga menonjol karena memungut pajak rakyat, karena Romawi menjajah Yehuda, menjajah Yerusalem, sehingga jajahan-jajahan ini perlu membayar pajak atau upeti, dan yang dikumpulkan oleh Sakeus. Maka itu Sakeus tidak disukai oleh sesama rakyatnya. Saudara-saudara, profesi Sakeus sebagai kepala pemungut cukai dianggap sampah masyarakat. Sebagai petugas kaki tangan Romawi, penjajah, dianggap sampah, orang yang berdosa. Karena menjadi pegawai daripada kerajaan yang menjajah, di mana pegawainya sebagai pegawai beliau menjadi perpanjangan tangan daripada Romawi yang bukan yang tak bertuhan kepada orang-orang yang beralah, yaitu Yahudi. Itu menjadi problem juga. Jadi bukan sekedar problem nasionalisme, tapi juga problem religiosity, problem keagamaan, dan bahkan problem budaya dan sebagainya. Dan problem ekonomi tentunya. Nah, kita sekarang juga bandingkannya. Kita kan marah juga, walaupun masih ditangkap oleh KPK. Misalnya pejabat-pejabat kita ditayangkan di televisi, dikenakan warna kuning, pakaian warna kuning, langsung karena ditangkap oleh KPK. Apakah tangkap tangan atau cara yang lain, tapi kita marah juga, pejabat kok korupsi, walaupun sebenarnya harus ada praduga tak bersalah, tapi kita sudah emosi dulu karena dia mencuri uang rakyat. Seperti itulah emosi, mungkin lebih dari itulah emosi umat Israel pada waktu melihat Sakeus sebagai pemungut cukai. Sakeus, segeralah turun, sebab pada hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ternyata Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, kota Yeriko. Dia datang jauh-jauh, memang tujuannya untuk Sakeus. Dan pada waktu dia masuki kota Yeriko, dia tertuju pada pohon di mana Sakeus berada di atas pohon. Dan dia berhenti di pohon itu dan menengadah ke langit, melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Hari ini aku sengaja datang kepadamu. Luar biasa sekali. Orang berdosa berharga di mata Allah. Satu orang berdosa sangat berharga. Sampai Tuhan jauh-jauh datang khusus untuk satu orang berdosa. Itu agenda utama Tuhan Yesus. Datang mencari dan menemui orang berdosa. Dan itu harus menjadi agenda utama kita dalam pelayanan, dalam kehidupan. Agenda Tuhan Yesus menjadi agenda orang percaya, apalagi hamba Tuhan. Segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini merupakan alasan Tuhan datang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Alasan dia datang. The reason he came, because the sinner, and one of the sinners is Sakeus. Ya, dan ini pun tujuan Tuhan datang ke Yeriko. He has no another agenda. Only one agenda. He came to Jericho. He came to Jericho only one agenda. Meeting, menjumpai orang berdosa. Wow, luar biasa. Ini merupakan panggilan Tuhan untuk kita sekalian. Yang kedua, ini yang hilang, kata yang hilang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita mesti mengerti konteks. What is the meaning of the lost or yang hilang? Bapak Ibu, fokus misi Tuhan Yesus adalah orang-orang yang terhilang, berdosa. Hilang ini adalah orang-orang berdosa, itu orang yang hilang. Berdosa itu betul-betul hilang dan tidak mungkin ditemukan lagi. Kata, nanti saya terangkan kata Yunaninya, kata yang hilang itu betul-betul tidak ada possibility untuk ditemukan. Ya, could not be found. Could not be found. Hilang dari jangkauan manusia. Hilang dari jangkauan gereja. Tapi takkan hilang dari jangkauan Allah. Wah, puji Tuhan. Dan saudara saya tidak pernah hilang dari jangkauan Allah. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Yang unik dari kitab Lukas ini adalah mengenai tema yang hilang. Contohnya domba yang hilang dalam Lukas 15 ayat 1-7. Uang dirham yang hilang. Ya, Lukas 15 ayat 8-10 juga. Anak yang hilang. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 33. Jadi dari satu pasal 15, ada 3 parables
yang mengetengahkan tentang hilang, saudara. Dan kata hilang, perhatikan, ini yang hilang dalam tulisan Lukas ini adalah mereka yang hilang di mata manusia. Yaitu Sakeus dianggap hilang di mata orang-orang Yahudi. Di mata orang-orang beragama. Di mata pemimpin agama. Di mata tokoh-tokoh agama. Ya, Sakeus dianggap hilang. Para tokoh agama, orang-orang gereja, buta, tidak mampu melihat siapa yang hilang. Buta tidak bisa melihat siapa-siapa yang hilang. Dan banyak gereja sekarang buta, tidak mampu melihat yang hilang. Maka itu program gereja hanya mengurus yang sudah ditemukan. Tidak peduli dengan yang hilang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Gambaran mengenai yang hilang, kata hilang, yang hilang, seperti uang dirhami atau logam perak yang hilang, yang harus dicari dengan lampu atau pelita, dengan menyapu tanah atau lantai, di antara benda-benda, sampah-sampah, dengan lentera, dengan lampu, mencari di antara tumpukan sampah, mana yang hilang. Uang logam yang hilang itu dicari di antara tumpukan sampah. Ini analoginya. Atau yang kedua, seperti satu domba yang hilang, saat hilang, satu domba yang hilang, domba itu perlu penuntun, perlu gembala. Karena domba itu memiliki naluri, tidak bisa pulang kandang sendiri. Domba tidak bisa kembali ke kandang sendiri. Dia perlu dituntun terus. Lagi pula kalau dia hilang, sangat mungkin dia tersesat dan tak mungkin ditemukan lagi, kecuali pasti kemungkinan diterkam oleh binatang buas. Itulah gambaran domba yang hilang. Nah, gambaran berikut lagi. Anak yang hilang, yang sudah dianggap mati, ya, oleh seperti perkataan bapak kepada anak sulung. Adikmu telah mati, menjadi hidup kembali. Telah mati, ini total. Your young brother sudah mengambil semua harta, lalu pergi menghabiskan, memboroskannya, dan dia sudah mati. Tapi ditemukan kembali. Wow, itulah tidak ada harapan, tidak ada harapan untuk kembali lagi. Sudah mati. Sudah mati, tetapi ajaibnya itulah kabar baik. Allah menemukan kembali kita. Saudara saya pun demikian. Nah, jadi kata hilang dalam bahasa Yunani apololos. Yang dimengerti dalam pengertian orang yang tidak ada harapan. Orang yang tidak bisa sadar dari dirinya sendiri. Orang yang tidak berdaya sama sekali dari dirinya sendiri. Dan sedang menuju pada kematian kekal. Itu yang dikenal dalam Calvinisme. The first statement adalah total depravity. Ketidakberdayaan secara total. That's the meaning of the lost in the Bible. Especially in the Gospel of the Luke. Injil Lukas mengemukakan tentang apololos adalah sungguh-sungguh tanpa harapan. Impossible. Impossible untuk diselamatkan. Impossible diampuni. Impossible. Tetapi possible bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Orang berdosa berharga di mata Allah. Yang hilang. Ya, kita merumuskan. Yang hilang. Pada hakikatnya, mengapa saya menyatakan bahwa satu orang berdosa itu berharga. Sangat berharga. Sangat berharga di mata Allah. Karena pada hakikatnya satu orang berdosa. Itu sama dengan harga Injil Yesus Kristus. Sangat berharga, priceless. Tidak ada lagi harga yang dihitung dengan uang miliaran, triliunan. Itu bukan harga orang berdosa. Melampaui semua harga mata uang yang ada. Itulah harga Injil. Yaitu ia memberikan nyawanya ganti orang berdosa. Jadi kita ini diganti oleh Allah. Harga saya ini harga Allah. Saya sudah tidak berharga karena dosa. Tapi harga saya adalah harga Allah. Harga kita di mata Allah tak berkurang. Tetap sama di mata Allah. Ya, sejak penciptaan, kejatuhan dalam dosa, dan penebusan, harga kita tetap harga Allah. Yaitu harga anak domba Allah. Sangat berharga. Jadi setiap orang berdosa, harganya harga Injil Yesus Kristus. Kalau Injil Yesus Kristus sangat berharga, maka itulah harga orang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-28 saya baca tadi. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan, penggantian bagi banyak orang. Luar biasa. Jadi sinilah letaknya teologi harga orang berdosa, yaitu harga Injil Yesus Kristus yang mengganti kita. Bapak Ibu sekalian, meninggalkan 99 domba, itu kisah yang kita baca. Dari satu domba yang hilang, lalu meninggalkan 99 domba. Meninggalkan 99 domba, lalu mencari satu saja. Satu saja yang dicari. Ditinggalkan yang 99 karena yang sudah ditemukan. Sudah dalam gereja, sudah menyembah Allah, sudah beribadah, sudah mengikuti katekisasi, sudah berdoa, sudah terlibat dalam pelayanan. Tinggalkan mencari perhatian kepada orang yang terhilang. Penginjilan itulah artinya mencari satu sekalipun. Itulah harga satu orang berdosa, yaitu lebih daripada harga 99 domba yang sudah diselamatkan. Apalagi argumentasinya? Yang ketiga, harga orang berdosa digambarkan dengan pesta yang diadakan oleh Bapa dengan perumpamaan anak yang hilang. Menyambut anak yang hilang dengan mengadakan pesta penyambutan. Potong kerbau, potong kambing, potong domba, dan mengenakan kepadanya pakaian dan juga sepatu dan cincin. Pemulihan. Ini yang saya katakan pemulihan. Sama dengan Zakheus. Pada waktu dia menerima Yesus, dia akhirnya mengadakan pemulihan, yaitu restorasi. Ya, restorasi. Saya mau mengatakan demikian, jangan tersinggung. Teman-teman dulu yang hidupnya penuh dengan dosa persinahan, sebelum jadi hamba Tuhan, bersinah, penuh kebohongan, penuh penipuan. Saya mau katakan, saudara, saya tidak mengatakan tidak cukup bertobat. Setelah bertobat, harus ada restorasi, harus ada pemulihan, harus ada pengudusan tiap-tiap hari. Kalau tidak, itu kumat lagi, jatuh lagi. Seperti pengalaman banyak mahasiswa di banyak perguruan tinggi, di mana kami sudah 6 sekolah tinggi teologi yang kami hadir melayani sekian tahun, hampir 30 tahun. Di 6 perguruan tinggi, belum lagi di luar negeri. Kami melihat banyak mahasiswa yang jatuh-jatuh. Kenapa? Karena tidak ada pembersihan. Melekat mental pesinah, mental cabul, terus dibawa dalam kampus. Mental tipu, bohong, tak bermoral. Saya sangat marah hamba Tuhan penipu. Saya kemarin dalam pertemuan dengan dosen, saya betul-betul menekankan. Ya, kita jangan kompromi dengan apapun demi Injil. Injil yang kudus. Bagaimana kita kompromi dengan orang kudus? Kita merendahkan Injil, tidak menghormati Injil, maka hidupmu biasa-biasa saja. Penginjilanmu biasa-biasa saja. Karena kompromi antara Injil yang kudus dengan pergaulan hamba-hamba Tuhan yang kudis-kudis, yang kotor-kotor, dipelihara. Saya bukan orang hebat, bukan orang kudus. Tapi saya tidak tahu, kalau saya tahu, penipu gelar, penipu belum wisuda, sudah pasang gelar, belum selesai studi, sudah berbohong, sudah pindah sekolah, langsung tesis, langsung skripsi. Ini penipu. Nantilah lihat, saya tidak mengatakan itu bahaya. Saya melihat itu penipuan kepada Tuhan. Engkau bersandiwara, pindah sekolah karena hidupnya tidak beres, hidupnya tidak beres, pindah sekolah yang gampang untuk beres. Memalukan, menyedihkan. Mau jadi apa sekolah teologi? Mau jadi apa gereja dengan hamba-hamba Tuhan yang bengkok seperti ini? Saya terus terang, saya menegaskan tentang setelah bertobat, pertobatan itu ditindaklanjuti dengan pengudusan day by day. Zakheus akhirnya mengembalikan berapa kali lipat yang dia ambil dari orang yang dia peras. Itu rekonsiliasi. Teman-teman mahasiswa, kalau masa lalumu ada yang belum dibereskan, datang pada dosen, berdoa sama-sama, minta pemberesan, supaya selesai. Tidak lagi mengganggu saudara dalam studi. Dan itu akan menjadi batu sandungan untuk saudara hidup. Saya terus terang, saya mau bergaul dengan hamba Tuhan apa saja. Tapi kalau hamba Tuhan penipu,
Ya, hamba Tuhan tidak beres dengan seksualitas. Saya terus terang, saya tidak mau kompromi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan kembali ke tadi, harga orang berdosa. Yaitu, Bapa menyambut anak yang hilang dengan pesta besar-besaran. Yang terakhir, Lukas 15 ayat 7 dan Lukas 15 ayat yang ke-10. Maka satu orang bertobat, satu orang berdosa bertobat, maka terjadi sukacita besar di sorga. Malaikat pun bersukacita. Itulah harga. Sangat berharga sekali orang berdosa itu yang bertobat. Demikian reason saya, argumentasi saya mengenai orang yang hilang, orang berdosa berharga di mata Allah. Saya menulis tadi malam saya sudah tidur, tetapi saya belum tertidur nyenyak. Terlintas dalam pikiran saya. Kalimat ini lalu saya turun dari tempat tidur, saya buka laptop, saya buka WhatsApp, saya kirim kepada Selin, quotation untuk dibuat besok pagi hari ini. Demikian. Injil Yesus Kristus adalah sangat berharga. Sehingga tidak seorang pun yang dapat membayar untuk menerima dan memilikinya. Injil tak dijual belikan. Injil tidak diperjualbelikan. Dan tak seorang pun mampu membayar untuk memiliki Injil. Namun sebaliknya, para penginjil pasti membayar harga besar, harga mahal dalam penginjilan. Ditolak, dipermalukan, diejek, biaya besar, harus ke Suriname, berapa saja ratus rupiah, harus mendirikan sekolah teologi di Suriname. Untuk apa? Apakah Stak RRI di Pinaesaan sudah hebat, sudah kaya, maka kita harus melihat Suriname? Tidak. Suriname di Pinaesaan pun Stak RRI tetap terbatas, bahkan sangat terbatas. Tapi itulah misi Allah. Sekalipun dalam kemiskinan, dalam keterbatasan, Allah, kita mesti murah hati melihat ladang-ladang yang Tuhan kehendaki untuk hadirnya Injil dan melalui sekolah teologi di Suriname. Jauh, harus ke Belanda dulu. Harus ke Belanda dulu dengan biaya besar lagi. Penerbangan ke Belanda, dari Belanda harus ke Suriname. Sangat berat, sangat mahal. Tapi itulah harga penginjilan. Injil itu sangat berharga. Sehingga tak seorang pun yang pantas menjual Injil. Dan tidak seorang pun yang pantas, yang mampu membeli Injil untuk dimilikinya. Tak mungkin. Injil itu diberikan oleh karena kasih karunia Allah. Tetapi penginjil harus bayar harga. Sekali lagi, penginjil sudah miskin, harus bayar harga lagi. Luar biasa kan? Penginjil sudah miskin, harus bayar harga. Yaitu harga penginjilan. Transportasi. Saya berkali-kali dianggap dari Jakarta banyak uang ya. Diundang khotbah ke mana saja. Ke Malaysia, ke Medan. Nggak dibalikkan uang transport pun nggak dikasih kembali. Apalagi uang terima kasih nggak ada. Karena dianggap Stephen ini orang kaya. Jadi, tapi tak apa-apa itu. Nggak pernah saya jadi miskin dalam kemiskinan. Ya. Nggak pernah saya meminta-minta. Itu penting. Harga penginjilan. Dan juga studi. Mengapa saudara lelah-lelah untuk studi ambil S1, S2, S3, tulis disertasi? Itulah harga penginjilan. Berat harganya. Untuk kuliah di Indonesia ini murah lah, ambil doktor dari MTH hanya 62 juta. Itu murah. Ya, saya di UNJ 300 juta lebih. Dari master ke doktor manajemen pendidikan itu 300 juta. Itu masih murah. Karena itulah harga penginjilan. Sangat mahal. Harus bayar harga. That's the meaning dari quotation saya ini. Nah, Bapak Ibu sekalian. Kata datang. Tadi kan yang hilang. Sekarang kata datang. Yang datang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mengungkapkan misi Tuhan Yesus. Inilah fokus dan maksud Tuhan datang. Dia datang dengan inisiatif. Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko untuk menemui Sakeus. Sakeus menjadi penting sehingga Tuhan Yesus datang khusus untuk Sakeus. Tidak ada agenda lain seperti saya sebut sebelumnya. Inilah aku diutus. Yohanes 18 ayat yang ke-37. Dia lahir.
Kata Yohanes 18 ayat 37. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Memang itu tujuannya. Sakeus tidak tahu kalau Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko khusus untuk bertemu dengan dia. Sakeus didn't know, tidak tahu sama sekali. Bahkan dia hanya mencoba melihat Yesus. Bukan sengaja bertemu. Hanya melihat Yesus. Seperti apa sih Yesus yang disebut-sebut oleh banyak orang itu? Yang disebut-sebut sebagai pembuat mujizat. Seperti apa sih dia? Dan Sakeus nggak perlu Tuhan Yesus. Karena Sakeus orang kaya. Sakeus biarpun pendek, tapi dia sudah secara duniawi semua keperluannya sudah tergenapi. Dia pejabatannya sebagai kepala pajak, kepala pungut cukai. Jabatannya tinggi. Dan dia aman. Dan dia apa? Sudah sangat kaya raya. Dia tidak perlu Tuhan. Tapi Tuhan datang kepada dia. Inilah yang disebut dengan anugerah. We don't need him, but he came to us. Dia datang kepada kita. Itulah anugerah. Dia proaktif datang. Bapak Ibu sekalian, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Yang berdosa adalah yang hilang. Dan semua yang hilang tidak mungkin ditemukan lagi. Impossible. Yang dimasukkan dengan hilang tak mungkin ditemukan lagi. Dan Yesus datang secara proaktif dengan inisiatif. Tidak diminta oleh saya, oleh saudara. Dia datang. Sengaja datang untuk kita. Saudara-saudara. Poin yang keempat, mencari dan menyelamatkan. Frase ini mengungkapkan bahwa misi Tuhan Yesus yang adalah misi yang sangat serius dan dia datang dengan tuntas. Dia tidak main-main. Dia melaksanakan misinya, dia datang sampai mati di kayu salib. Itu dia tidak main-main. Dia serius untuk saudara. Dia serius untuk orang berdosa. Dia serius untuk satu orang yang berdosa. He was very serious. So that's why he died on the cross for you, for them. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kata kerja yang dipakai di sana, kata mencari. Itu dari kata setesai. Bukan pengertiannya bukan to look for. Look for, not look for, but to seek. Look for itu saya mencari yang tak berharga. Nggak harus ditemukan. Look for. Saya mencari cincin karet saya. I'm looking for something. Tapi no. Di sini setesai, bahasa Yunania, diterjemahkan to seek. Mencari serius dengan penuh keseriusan, dengan siap bayar harga dan menemukan, dan harganya darah Yesus. Darah Yesus adalah cari, adalah mencari. Arti mencari. Sampai menemukannya, sampai mencapai maksud. That's the meaning of setesai. Aku datang mencari dan menemukan. Demikian dengan istilah yang menyelamatkan, kata Yunani sosai. Dalam bentuk infinitif aktif, tindakan sengaja. I have attention. I have purpose intentionally. Sengaja datang dengan aktif. Tuhan datang ke Yeriko bukan kebetulan sambil lewat, sambil melayani, sambil penginjilan, sambil libur Natal, sambil libur Natal, sambil melayani, sambil libur. Itu konsep yang sangat keliru. Melayani bukan sambilan. Liburan bukan sambilan. Ya libur-libur lah. Melayani lah. Bagaimana mungkin melayani sambil libur? Libur sambil melayani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus datang ke Yeriko bukan kebetulan. Dengan sengaja, terencana, aktif, menemukan. He came to meet and to find Zacchaeus. Dan ditemukan. Betul-betul ditemukan. Lukas mencatat misi Tuhan Yesus seperti ini. Ia pergi mencari yang sesat. Pasal 15 ayat 4. Pada bagian terakhir. Ia pergi mencari yang sesat. Sampai ia menemukan. Sampai ngotot. Sampai lulus. Sampai mencari yang terhilang. Itulah doa. Terus doa terus. Orang yang berdosa, yang belum diselamatkan, yang belum terima Injil. Terus didoakan terus. Itu mencari terus sampai temukan. Lewat doa-doa kita. Demikian juga ayat 8 pada bagian akhir tertulis. Serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Demikian pula dalam doa-doa kita. Yesus melaksanakan misinya bukan asal-asal, bukan asal jadi, bukan sekedar menjalankan, melainkan sampai mencapai maksud, sampai ia menemukan kita. Dan sampai kita menemukan mereka yang dicari Tuhan Yesus Kristus. Maka itu melayani penuh energi. Doa penuh energi. Karena sampai menemukannya.
Tapi jangan disertai dengan penipu, tipu, doa nangis-nangis, doa bergetar-getar tapi tipu-tipu. Ya, tidak boleh begitu. Itu sandiwara itu. Mana hidupnya biasa saja, nanti kena musibah, kaget taunya Tuhan hajar. Implikasi untuk kita sekalian pada akhir khotbah. Apa implikasinya? Kalau satu orang berdosa sangat berharga di mata Tuhan, maka apa? That's the meaning of implication. Kalau satu orang berdosa di mata Kristus Yesus sangat berharga, itu harusnya juga menjadi berharga di mata kita juga. Oleh karena itu, mari fokus pelayanan kita. Orang berdosa yang hilang. Orang berdosa harus menjadi fokus pelayanan kita. Sekalipun dosen-dosen pekerjaannya mengajar atau dunia pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tapi jangan lupa, fokus kita bukan itu. Jangan dialihkan. Fokus kita mencari yang dicari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara. Yang berikutnya, fokus pokok doa kita. Orang berdosa. We pray for the sinners. We pray for our friends who have no belief yet Jesus Christ yet. Belum percaya Tuhan Yesus Kristus. Kita doakan terus. Siapakah dia? Orang-orang saudara kita yang belum bertobat. Yang belum percaya. Jangan berhenti berdoa terus menerus. Itu namanya seeking. Setesai. Seeking. Mencari sampai menemukannya. Mencari lewat doa sampai menemukannya. Demikian program-program kita. Harus banyak program gereja. Program kita adalah program untuk orang berdosa yang mendengar Injil. Harus penginjilanlah yang menjadi program utama gereja. Program utama hamba-hamba Tuhan. Dan harus menjadi fokus anggaran. Budget gereja jangan habis dengan persekutuan, makan-makan. Itu bagi saya tak bertanggung jawab. Budget gereja, anggaran hamba Tuhan harus habis dalam konteks mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Bapak Ibu, orang berdosa sama dengan orang yang hilang. Seperti intan, sangat berharga sekali. Harganya adalah intan dan permata. Seperti lagu yang kita nyanyikan, sekalipun berada di kubangan, sekalipun ada dalam lumpur dosa, tapi harga orang berdosa adalah harga Injil Yesus Kristus. Sangat berharga, seperti intan dan permata. Lagu yang kita nyanyikan pada awal sebelum saya menyampaikan khotbah. Engkau cari intankah? Untuk memahkotai Yesus dengan intan yang berdosa, yaitu orang berdosa yang datang kepada Yesus. Ingat, di kubangan sekalipun, di lumpur rawa dosa sekalipun, ada intan permai di sana. Intan-intan permata, yakni jiwa-jiwa yang tersesat, orang berdosa yang berharga di mata Tuhan. Yaitu kita memahkotai Yesus Kristus dengan orang-orang berdosa yang kita injili. Jiwa yang telah sesat, jauh dari Tuhan. Dia berseru dari lembah. Tidak ada harapan. Tidak ada yang menolong. Injillah yang menjangkaunya. Mari kita bawa kepadanya intan yang kotor, disucikan dengan darah yang kudus. Mari kita bawa intan-intan dari banyak tempat. Dari 2.237 negara. Dan 5.000 suku bangsa. Yang kotor-kotor. Yang pudar. Yang tak ada lagi cahaya. Dan kita membawa mereka menjadi mahkota yang indah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terpujilah Kristus.